Seperti itu. Mang, ini menarik ya. Ini saya juga pengen tahu nih. Kan tadi mau sih bicara tentang mindset dan sebagainya. Ini mumpung masih awal tahun ini ya. Apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang investor ketika di awal tahun? Saya contohkan, mungkin Mang Amsi bisa terapkan di 2023 nih. Apa Oke. sebaiknya kita ini? Yang Mang Amsi lakukan nih? Mungkin buat teman-teman juga, ini awal tahun sebaiknya gimana? Kan kita memandang 1 tahun ya. Di saham syariah, apakah ada rencana, membuat rencana tahun ini? Tadi kan Mang Amsi sudah kasih clue satu ya, bahwa bull itu di atas MA 200, bear itu di bawah MA 200. Jadi kita mungkin kacamatanya khusus untuk yang di atas MA 200 gitu. Ini pandangannya mungkin lebih ke situ. Itu salah satu clue mungkin membuat daftar saham-saham yang sudah di atas MA 200 gitu ini ya. Nah, ini apa yang dilakukan dulu sih buat seorang investor syariah, saham syariah di awal tahun? Mestinya idealnya ngapain, atau yang Mang Amsi lakukan deh, mungkin minimal mudah-mudahan bisa jadi contoh ataupun bisa jadi patokan buat teman-teman untuk bisa jadi investor yang menguntungkan lah, punya analisa dan terapan terus cuan di akhir tahun 2023 bisa tersenyum seperti Mang Amsi gitu. Oke, Pak. Kalau saya tersenyum bukan karena porto hijau ya, karena saya suka mensenyumi market aja. Karena bagi saya, saham itu kan singkatan, Pak Emon ya. Saham itu selalu antara hijau atau merah. Wes. Jadi karena selalu antara hijau atau merah, ya enjoy aja gitu kan, sama aja. Kalau mau hijau tinggal take profit, kalau merah tinggal cari momen, kalau atau itu berarti kuning tetap gitu. Kayak berubah kemana-mana. Oke, kembali. Kalau pertanyaannya, apa sih yang dilakukan investor sebaiknya gitu? Kalau saya pribadi sih, sejak akhir tahun itu saya mengumpulkan market outlook, Pak. Jadi market outlook dari berbagai sekuritas atau bahkan dari berbagai lembaga dunia. Kita kumpulin gitu, saya baca-baca, oh tahun depan kemungkinan begini, The Fed begini. Meskipun saya nggak paham semua karena bahasa Inggris ya, setidaknya ada key point-nya lah apa misalnya. Dan itu rata-rata sama kan. Yang namanya market outlook itu tidak jomplang bedanya gitu. Karena analis ini kan kalau kasih informasi yang berbeda kan aneh juga gitu. Pasti mirip-mirip lah arahnya ke situ. Nah, setelah market outlook-nya dikumpulin, kemudian kita kumpulin sektor yang menarik menurut mereka. Kan nanti pasti ada banyak yang milih, ada mayoritas yang dipilih. Contoh misalnya kalau saya baca beberapa market outlook yang terbaru, untuk tahun 2003 katanya masih boleh di mining gitu, tapi fokusnya ke logam, base metal, terutama gold dan nickel. Kan itu kan udah jadi clue. Jadi batu bara mulai kurangi, gitu, sedang mulai perlambatan, tapi sekarang berpindah katanya. Kalau nggak emas, nikel, gitu kan. Bahkan aluminium atau juga tembaga kan situ. Jadi pindahnya ke metal sekarang, ke logam-logam itu, bukan lagi ke batu bara dan minyak dan gas. Gitu. Itu tahunnya kemarin. Sekarang mulai bergesernya kalau mining ke situ. Kemudian misalnya retail. Kenapa retail tadi? Karena ada kaitannya dengan PPKM dicabut. Gitu. Retail juga kita harus cari mana retail yang menguntungkan, mana retail yang mulai secara teknikal juga mulai di atas MA 200 dan seterusnya. Jadi kita top down analis juga bisa. Misalnya dari atas makronya seperti apa, kemudian masuk ke sektoral, kemudian industrinya apa. Nah setelah itu kita kumpulkan saham yang direkomendasikan banyak oleh para analis. Kalau saya simpelnya kan saya suka pakai aplikasi misalnya Stockbit ya kalau saya, atau misalnya online trading yang lain saya pakai gitu. Di situ kan ada analis report, analis ratingnya. Jadi saya suka kumpulin itu. Yang kemarin saya share juga di IG feed yang hari kemarin itu. Misalnya ketika saya sudah menemukan sektornya, saya menemukan saham-saham yang paling banyak disebut, kemudian saya cari analis reportnya ada berapa sih, oh ternyata misalnya ada 30, 28 buy, 2 hold. Atau bahkan ada 12-nya buy. Kemudian kita cari harga target rendah mereka berapa, target tertinggi mereka, kemudian rata-ratanya ada di berapa. Nah itu rata-rata target harga itu adalah resisten fundamental, saya sebutnya seperti itu ya, resisten fundamental, dan itu menjadi bisa jadi itu akan menjadi harga yang mondar-mandir di situ karena banyak orang yang tarik ulur, ada yang mau masuk lagi, ada yang sudah mau jual karena sudah merasa di situ price in atau sudah mulai wajar nih. Nah dari situ kita pilih mana yang diskonnya paling lebar. Asumsinya harga ini sesuai dengan ekspektasi,
mana cari saham yang dengan nilai wajarnya masih ada rentang lebar, katakanlah di atas 30%. Itu kita cicil. Cicilnya pakai teknikal gitu. Oh, sekarang lagi naik, jangan dulu deh. Nunggu koreksi dikit. Nunggu nembus misalnya mendekati MA20 dulu. Seperti itu kan supaya apa? Kita mengoptimalisasi keuntungan atau profit kita. Karena gini, teman-teman ya, saham itu kan one way ya. Bukan seperti forex. Forex itu kan two way, bisa short, bisa long. Saham kan cuma bisa long misalnya, cuma bisa beli doang. Berarti kalau cuma bisa beli kemudian jual, nggak bisa sebaliknya. Kalau cuma bisa beli kemudian untuk dijual, berarti kita harus dapat harga serendah-rendahnya. Nah, harga serendah-rendahnya ini bisa dari dua kacamata. Kacamata fundamental atau teknikal. Kacamata fundamental adalah ketika harga sekarang itu masih sangat jauh di bawah nilai wajar, itu fundamental. Kemudian secara teknikal ketika harganya itu masih ada di support. Kadang orang milih saham itu, ini sahamnya bagus, ini masih di bawah nilai wajar. Iya, tapi belinya kamu di resisten. Misalnya resisten Fibonacci atau... Jadi saya ini bukan orang yang fanatik dengan satu analisis ya. Misalnya saya bukan fundamentalis, saya juga bukan teknikalis. Saya fatamais gitu ya. Saya fatamais gitu. Fatama itu kan fundamental analisis, technical analysis, money management. Ini yang sering kita ungkapkan, makanya dibuat t-shirtnya kan ada Fatama. Saya lagi kampanyekan itu ya. Fatama gitu. Kalau mungkin meskipun guru saya mungkin ada yang, kalau saya Pak Lau Keng Hong ya fundamentalis sejati gitu kan. Kemudian tapi kalau bertemu dengan yang itu teknikalis, tapi saya menggabungkan semuanya. Kenapa? Karena kita sebagai retail sangat membutuhkan 3 analisis itu. Untuk apa? Karena kita belum bisa ya, kalau ditakdirkan bisa ya mungkin bisa. Belum bisa mendrive market gitu. Kita bukan market maker gitu. Kita cuma market follower ya. Nah, ketika kita market follower berarti kita tidak bisa mengatur orang untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misalnya gini, menurut saya ini sahamnya bagus, Bang. Kenapa nggak naik? Naik itu bukan karena kamu bilang bagus. Naik karena pasar ingin naik gitu. Karena pasar ingin naik berarti kita harus menggabungkan fundamentalnya. Ya, saya sepakat itu bagus. Tapi saham mungkin belum mau naik. Pasar belum mau naik. Kenapa? Karena pasar itu singkatan. Pastinya selalu akan benar gitu. Market is always right. Gitu. Jadi pasar itu pasti akan selalu benar gitu. Market is always right. Itu istilah teori Dow-nya kan gitu ya. Terus siapa teori satu saya lupa. Pasar ya. Pasar saham pastinya selalu akan benar, selalu antara hijau atau merah gitu. Itulah pasar saham. Menarik. Ini ada Pak Febri, guru di MAN 2. Salam kenal, Pak. Kemudian kita sudah kerjasama mendirikan galeri investasi edukasi dengan MAN 2. Mudah-mudahan diikuti dengan yang lain. Ini ada fatamologi, Isana Tagram. Kemudian tadi juga ada yang nanya apa ya, banyak sih pertanyaan ke atas, cuman kayaknya yang bertanya mungkin bisa di kolom pertanyaan aja ya, karena ini scroll ke atas kayaknya udah agak panjang. Teman-teman mungkin bisa tulis di kolom pertanyaan, di bawah ada tanda tanya, jadi bisa ditulis di situ untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, ini sudah ada satu, Mang Amsi. Ini kita tadi sudah disinggung sektor-sektornya ya. Ini tapi ada yang menanyakan tentang BRIS dan SIDO nih. Ini ya. Tadi BRIS juga sudah disinggung, tapi ini tentu jadi poin penting juga karena ini perlu perlu support lah untuk perbankan syariah gitu nih. Karena baru-baru terbatas juga ya ininya. Kalau di Riau kebetulan BPD-nya baru migrasi nih, Man. BPD Riau baru migrasi konversi dari konven ke syariah. Ya mudah-mudahan nanti bisa melantai jadi menambah lagi pilihan saham perbankan syariah yang ada di bursa lah mudah-mudahan gitu ya ke depan. Nah ini untuk BRIS sebagai perbankan syariah terbesar 2023 nih. Tadi kan sebenarnya secara teknikal sedikit sudah disinggung ya. Secara teknikal belum nembus di MA 200 tadi kalau nggak salah, paham sih ya. MA 200 ya di 1400. Nah, 2023 apakah memang punya peluang untuk bisa tembus, Mang? Melihat kondisi ekonomi saat ini yang menurut Mang Amsi tadi, Mang Amsi kan udah rekap ya dari berbagai, ini secara cerdas juga, saya kaget juga ya.
cara cerdas Mang Amsi mengumpulkan semua outlook market ya, dikumpulkan, cari benang merahnya, ya karena ini kan opini ya. Jadi opini semua orang sama, ini kan tentu dari sekuritas-sekuritas besar kecil ini kan kalau digabung ya semua investor gitu jadinya kan. Artinya ketika mereka bersepakat tentang ini, ya ketika ternyata peristiwanya menyentuh, mereka akan pergerakannya sama gitu nih ya. Kalau opini sama, dia tindakannya akan sama. Dan ini menurut saya cara cerdas yang dilakukan Mang Amsi ini. Tidak perlu analisa dalam, kita hanya mengumpulkan dan menyimpulkan resume gitu, buat resume. Nah terkait dengan BRIS, ada nggak dari berbagai outlook yang di Mang Amsi analisa tadi untuk BRIS khusus tadi kan memang belum nembus di MA 200 ya. Tapi 2023 apakah punya potensi dia menembus di MA 200? Monggo Mang Amsi. Oke, terima kasih Pak Eman. Jadi kalau saya menjawab dulu yang pertama ya, sebenarnya sih simple ya. Kenapa sih saya menggunakan resume itu? Gitu. Karena yang namanya analis, saya kan pernah ikut sertifikasi RSA ya Pak. Itu kan lumayan sangat membutuhkan effort, kemudian juga belajarnya serius. Kita dikasih tugas untuk menganalisis atau membuat analisis report ya, report analisis gitu terhadap satu saham, dan itu harus komprehensif gitu. Jadi saya membayangkan yang jadi analis itu sudah melewati fase-fase yang pernah saya pelajari. Saya bahkan mungkin lulus pun alhamdulillah gitu. Mereka itu dibayar profesional untuk membuat target price, membuat misalnya analisis valuasinya seperti apa. Nah, kenapa tidak mereka yang profesional di bidang itu kita kumpulin semacam tanda kutip majelis analis gitu. Kalau MUI punya majelis ulama gitu yang mengeluarkan fatwa DSN, ini majelis analis yang mengeluarkan rating saham. Jadi kita ambil aja gitu. Kita ambil kemudian kita seleksi dan kita kita saring lagi sesuai dengan syariah. Nah, itu yang saya lakukan sebenarnya seperti itu. Menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Ahlinya membuat simple, AMSI kan singkatan. Nah, jadi seperti itu. Orang cerdas memang begitu, Orang cerdas katanya begitu, membuat yang rumit bisa menjadi lebih sederhana, lebih mudah gitu dia. Ya, tapi kan ada sebagian orang yang suka yang sederhana dibuat rumit, Pak, supaya kelihatan pintar maksudnya. Kita lanjut ya Pak ya. Kalau ditanya BRIS, nah BRIS ini kebetulan saya suka kumpulkan juga. Jadi BRIS ini saya ngumpulin ternyata ada 8 yang pernah menganalisis BRIS. Tapi mohon maaf ya, kalau yang mahasiswa ini kebanyakan sekuritas BUMN ya, mungkin afiliasi lah, terafiliasi ya. Dan ternyata 8-8-nya itu rekomendasi buy. Jadi artinya 8 rekomendasi, 8 buy, artinya 100% buy, nggak ada hold, nggak ada neutral, nggak ada juga sell gitu. Kemudian saya berikan batas bawahnya sekitar 1.550 kalau tidak salah. Kemudian target paling atasnya 2.000-an. Jadi ketika dikumpulkan sesuai dengan frekuensi, saya menggunakan rumus frekuensi, kemudian rata-rata itu ada di 1.838. Itu rata-rata target mereka. Jadi katakanlah kalau dibulatkan 1.840 gitu. Nah ternyata 1.840 secara teknikal pun ada di garis yang krusial, di Fibonacci apa saya lupa di garis berapa gitu. Nah tadi yang kita katakan MA 200 itu ada di 1.445 tepatnya Pak Emon. 1.445 waktu itu ya. Sekarang sudah bergeser lagi. Kenapa? Karena kan dia turun terus ya. Artinya si MA ini pas saya ngupdate 1.445. Mungkin sekarang sudah lebih turun lagi. Tapi BRIS ini waktu itu cuma sampai 1.425. Artinya secara power, secara kekuatan pasar, tanda kutip ya, belum menghendaki naik tinggi. Masih ditahan. Apalagi kemarin, di bulan kemarin itu ada corporate action right issue. Kan right issue. Nah, tapi kalau berkaca dari induknya, dulu BBRI ya, setelah right issue justru naik. Nah, kemarin juga sempat naik dari 1.000. Sebenarnya gini, kalau yang nebus right issue kayak saya, itu sudah untung ketika 1.400 ya. Saya tebus right issue-nya di harga 1.000. Dalam 1 minggu itu 1.400. Kan 40%, Pak. Iya. Orang mungkin nggak sadar dengan itu. Saya kan bilang, saya cuan dari BRIS 40%. Mana Mang BRIS masih jatuh gitu, mana cuan? Saya kan beli right-nya. Dan right-nya dikonversi jadi saham. Jadi saham yang hasil right, saya jual dulu aja, nggak apa-apa kan. Cuma dapat di harga 1.000, harganya terbang 1.400. Saya udah untung 40% dalam semingguan gitu. Itu kan bukan
bukan sihir ya, itu memang nyata gitu. Cuma yang saya beli di atas ya masih belum untung. Makanya saya suka membuat mindset. Nah ini juga salah satu mindset saya dalam saham ya. Saya tidak ada averaging gitu. Harga average itu ya anggap aja itu ada di online trading. Tapi kita punya harga angkatan, Pak. Batch. Misalnya beris angkatan 2000 saya punya gitu. Beris angkatan 1600 saya punya misalnya gitu ya. Beris angkatan 1000-an saya juga punya yang right issue. Jadi ketika berisnya sudah naik ke 1400, saya jual dulu. Ini saya jual sejumlah lot angkatan 1000-an. Nah yang 1200, yang 1600 belum saya jual. Itu nanti aja kalau ke sana udah untung saya jual. Jadi kalau bagi saya, emang apakah pernah rugi? Ya mungkin rugi potensial ada, tapi rugi di satu saham misalnya. Tapi kalau rugi realisasi ya tergantung. Kalau dijual realisasi. Kalau tidak kan enggak. Karena saya nggak pakai averaging tadi, harga average itu kadang membuat kita tidak nyaman kan. Misalnya, aduh ini harga berisnya 2000-an gimana ya emang? Udah aja yang di atas lupain dulu. Kalau kamu yakin bahwa fundamentalnya bagus, begitu, biarin aja dulu. Kamu beli lagi di bawah, tapi jangan di average. Bikin aja misalnya, saya punya beris di harga 1000. Berarti ketika 1400 dan ternyata jenuh di situ, jenuh overbought misalnya kata istilah oscillatornya, saya jual dulu deh. Tapi sejumlah lot yang saya beli di 1000. Misalnya 1000 saya beli 10 lot. Nah 1400 saya jual 10 lot dulu juga. Jangan sampai lot yang atas, jangan, biarin aja dulu. Seperti itu. Kenapa? Karena kita yakin perusahaan tersebut masih tumbuh. Kenapa saya mengatakan satu perusahaan itu tumbuh? Contoh beris ya, kita kembali ke beris. Beris itu labanya tumbuh 40%. Labanya tumbuh 40% di tahun kemarin sampai bahkan sampai bulan ke-11. Karena perbankan itu teman-teman, perbankan itu bisa kita cari per bulan. Laporan keuangannya bisa per bulan. Bukan hanya 3 bulan, bisa per bulan. Jadi 11 bulan beris dibandingkan 11 bulan setahun sebelumnya, itu naik 40%. Naik labanya. Tapi harganya anjlok dari tahun kemarin. Artinya kan itu dipikir. Kinerjanya tumbuh, tapi harganya jatuh. Bukankah itu yang dicari oleh teman-teman? Nah, makanya waktu itu ramai kan. Wah, memang saya nanti nunggu aja di 600, nunggu aja di 500. Ya silahkan. Tapi sebelum tembus 1000 pasti bakal ada yang nahan di bawah itu. Seperti itu. Makanya kan kemarin terbukti secara supportnya di 1090-an itu mantul lagi. Ya, kita tinggal berharap apakah dia akan mantul terus atau akan mencari support baru lagi. Nah itu secara teknikalnya. Karena secara fundamental ya bagus gitu. Fundamental itu selesai ketika mengatakan saham ini kinerjanya tumbuh, prospeknya bagus, selesai. Tapi untuk di pasar sehari-hari kita gunakannya teknikal. Tapi yang lucunya adalah masuk lewat fundamental, jual lewat teknikal. Itu nggak adil namanya. Nggak konsisten itu. Ya. Menarik ya, kita bicara satu saham, ini luar biasa ya. Kita bisa ulas banyak hal tentunya. Masalahnya memang beris itu kan kalau 2022 mungkin masih ada imbas merger dan sebagainya gitu ya. Ya. Jadi ini juga valuasi tentu agak berbeda gitu. Dan sekarang tadi sebetulnya rambu-rambu sudah bisa dilihat teman-teman ya. Sinyalnya dari 8 sekuritas memberikan outlook positif untuk beris ya, artinya rekomendasi buy. Tentu secara teknikal tadi Mang Amsi juga sudah sampaikan ada titik poin di 1445 sebagai titik MA40 per terakhir ya, November ya, kalau misalnya tadi disampaikan. 200 per Desember ya. Per Desember ya ini ya. Jadi kalau sekarang harganya turun lagi tentu akan ada valuasi kembali, bisa jadi agak turun ya. Tapi tentu kalau baru hitungan hari atau minggu tidak terlalu jauh lah. Katakan 1390 atau berapa ya. Ya artinya tadi kalau masih rekomen 1000 di bawah 1100 sih merem aja gitu kan. Ya boleh lah gitu. Ini apa ya, mencicil lah hitung-hitung ini ya. Masih, kita lihat lagi yang lain masih pertanyaannya. Silakan Pak. Ini ada yang nanya kan CBRE, saya nggak tahu nih CBRE apa ya. Baru IPO, saya juga nggak kenal. Iya ya ini ya. Nah mungkin teman-teman tanya yang ini aja deh, yang lain-lain yang kira-kira lebih luas gini ya, karena kita bicaranya prospek saham syariah di 2023. Tadi sudah disinggung ada logam-logaman ya untuk
komoditasnya, kemudian tadi perbankan sudah kita singgung, juga pemilu tadi kaitannya dengan memanasnya ini ada mungkin retail ya, yang konsumsi ya, juga konsumen perlu diperhatikan. Tadi Mang Amsi juga sudah bahas, tentu lebih detailnya nanti bisa aja kita coba teman-teman silakan tanyakan. Tapi beberapa hal tadi sektoral di 2023 sudah beberapa disampaikan oleh Mang Amsi ya ini. Nah, Mang Amsi ini saya juga pengen tahu dari sisi atau sektor digital, apakah sekarang memang sudah ditinggalkan nih? Tahunnya kan memang kita sudah secara PPKM sudah jalan dan sebagainya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan digital yang isu di 2021 itu luar biasa tinggi. Di 2023 apakah akan mengalami hal yang sama atau ya biasa-biasa aja? Kan 2022 kayaknya agak berubah ya, bukan tahun digital lagi. Nah, di 2023 seperti apa nih gambarannya? Karena mungkin banyak investor baru di tahun pandemi itu juga banyak ke digital nih, saham-saham digital ya. Goto dan sebagainya juga ya masuk salah satunya lah gitu deh. Ini gimana Bang Asih pandangannya? Oke Pak, jadi kalau saya melihat saham-saham digital itu memang peak-nya itu pas 2021 karena imbas dari pandemi ya. Imbas dari pandemi banyak orang yang optimis dengan dunia digital gitu. Tapi ternyata di 2022 itu ketika mulai rilis laporan-laporan keuangannya, itu banyak yang katakanlah tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan dari para investor. Ada yang masih merugi atau misalnya ada untung pun bukan karena core di bisnis digitalnya gitu, tapi lebih karena dia beli saham atau Bukalapak kan dia untung ternyata, dan itu akhirnya mengeluarkan Buka dari saham syariah. Kenapa? Karena ternyata laba operasionalnya operasionalnya masih merugi gitu. Tapi dia bisa berbalik untung karena ada pendapatan lain-lain, dan pendapatan lain-lainnya itu adalah taksiran harga saham Alobank BBHI. Nah, itu yang menjadikan penghasilan pendapatan non halalnya membengkak dan mengeluarkan Buka dari efek syariah. Coba kalau Buka masih ada di efek syariah, mungkin isi nggak secermelang kemarin itu kinerjanya. Pasti ada masih jadi beban juga ya. Pasti jadi beban. Buka, Goto itu kan merugi semua secara operasional gitu. Dan karena saya bicara dua itu karena itu yang menjadi indeks mover ya, indeks mover dari digitalnya kan itu yang paling besar. Berbeda dengan misalnya Beli. Kalau Beli kan kita tahu sendiri lah, Beli itu ya mungkin sahamnya pun nggak terlalu ini ya, likuiditasnya begitu, dan tidak seheboh Goto dan Buka karena Beli kan di baliknya ada yang punya BBCA gitu, atau seperti itu. Lebih munafik mungkin secara ini. Kemudian kalau bicara bank digital juga sudah lewat. Ya, tadi saya ada satu infografis dari Instagramnya Pak Niki Hogan, Emiten News ya. Jadi ada yang bank itu ada yang konsisten di 4 besar, kemudian di 5 besar ke bawahnya itu fluktuatif gitu. Si market cap-nya itu fluktuatif. Tapi ada yang menarik adalah ketika Arto ini asalnya masukkan 5 besar, 6 besar. Sekarang udah di bawah, karena harganya jatuh juga. Karena itu kan yang digadang-gadang jadi ininya digital ya. Nah, artinya kalau di 2023 sih, saya masih belum punya belum punya penilaian tersendiri ya untuk masalah sektor digital ya sebetulnya. Meskipun saya pernah baca satu outlook, salah satu yang tumbuh pendapatannya itu katanya sektor teknologi di tahun ini. Tapi mungkin tumbuh itu karena tahun kemarin terlalu rugi, Pak. Jadi tahun kemarin rugi, sekarang kalau rugi dikit itu udah untung gitu. Nah, saya melihat Tapi ada di outlook itu di satu sekuritas saya lupa. Di situ yang paling besar potensi sektor potensi earningnya meningkat tinggi itu adalah healthcare. Saya juga nggak tahu ya kenapa. Misalnya sektor kesehatan menjadi primadona di tahun 2023 oleh outlook itu. Nanti kan kalau healthcare ya kita tinggal lihat aja saham-saham yang berkaitan dengan itu apa. Ada Hermina, ada Mika, ada Siloam gitu kan, kita cek apakah benar nih di tahun ini ada inovasi apa. Karena kan COVID sudah ini healthcare itu kan puncaknya 2020 ya. 2020 ketika ada COVID, 2021 digital, 2022 batu bara kan Pak.
Nah, Iya. 2023 ini apa tema besarnya? Kalau misalnya kaitannya masih mobil listrik, kemudian misalnya biodiesel, berarti komoditas masih ada, cuman bergeser dari coal dan oil ke metal dan CPO. Saya juga baru Logam-logaman ya. bahwa ya baru 1 Februari itu katanya penerapan B35. Jadi kalau penerapan biodiesel campurannya 35% itu dari CPO, berarti yang diuntungkan apa? Saham-saham CPO. Belum lagi ada ajakan Malaysia untuk memboikot ekspor ke Eropa CPO. Itu kan akan menaikkan harga CPO. Ya, kalau menaikkan harga CPO berarti siapa yang diuntungkan ya? Tadi ada yang komen juga di situ, ada TAPG, DASNG, LSIP, dan mungkin hari ini ada yang naik tuh saham-saham CPO. Kenapa ya? Karena tadi gitu. Selalu berkaitan dengan kalau komoditas itu cyclical ya teman-teman. Jadi kita lihat aja big-nya apa, geopolitiknya seperti apa, kemudian apa yang diuntungkan dengan adanya kebijakan-kebijakan energi seperti ini tuh Pak. Mang, kalau ayam-ayaman gimana Mang di tahun politik? Oke. Ya ini retail juga kan menarik kan? Ini ya. Oh iya, iya. Ayam-ayaman itu pertama menjelang tahun politik, kedua menjelang Ramadan tuh biasanya naik. Iya. Ramadan naik. Satu lagi Pak yang saya lupa. Dan sekarang orang sudah mulai lupa, tapi sudah mulai menggeliat sebenarnya. Semen, Pak. Jadi, semen itu kan beberapa tahun ini lesu ya. Secara pendapatan turun. Kemudian secara karena ada faktor perang harga gitu ya. Banyak semen impor masuk dan seterusnya gitu. Tapi sekarang kan tahun politik. Tahun politik itu biasanya pembangunan gencar. Nah, kalau pembangunan gencar, sebenarnya kan selain konstruksi yang diuntungkan sebagai jasa konstrukturnya, yang lebih diuntungkan lagi itu semennya. Karena kan pasti butuh semen ngebangun itu. Butuh semen, butuh apa gitu. Dan itu kadang orang sudah mulai lupa, tapi ya sahamnya mulai menggeliat. Coba cek teman-teman SMGR, INTP. SMGR, INTP itu udah mulai naik secara teknikal. Karena orang sudah ngebaca, Big Fund udah membaca. Ini tahun depan, tahun politik kan kalau nggak salah pemilunya bulan Februari ya Pak ya. Februari 2024. Dulu kan biasanya Juli atau April. Sekarang lebih awal, di awal tahun. Artinya kan sekarang sudah Januari, tinggal 12 bulan lagi. 12 bulan lagi itu pasti banyak hal yang dikejar. Dan kalau di konstruksi ya tadi, semen itu diuntungkan. Kalau ayam-ayaman karena menjelang Ramadan sebentar lagi, mungkin Maret, April. Dan itu pun sudah mulai bergerak tuh saham-saham ayam juga. Jadi sebenarnya sih teman-teman boleh cek ya. Kalau satu sektor bergerak, beberapa saham yang sama itu pasti ikut naik seperti itu. Wah, senang sekali nih Mang Amsi, banyak hal baru, banyak refresh, juga banyak rekomendasi nih yang disampaikan oleh Mang Amsi buat teman-teman semua tadi dari sektornya, dari sahamnya. Tentu mudah-mudahan ini jadi catatan buat teman-teman untuk bisa di 2023 lebih cuan lagi ya, buat bekal lagi. Karena waktunya ini sudah 16.59, nggak terasa Pak Amsi. Ya, Pak. Seperti biasa, ngobrol-ngobrol kita ngalir, tahu-tahu 1 jam aja. Gitu. Ya, Pak Amsi, thank you. Mudah-mudahan apa yang Pak Amsi lakukan hari ini mendapatkan berkah ya. Dan buat teman-teman yang mendengarkan juga dapat manfaat dan berkahnya. Dan kita mudah-mudahan di akhir tahun 2023 bisa tersenyum semua ya atas diskusi kita di sore hari ini. Terima kasih Pak Amsi. Salam buat keluarga dan salam buat teman-teman Saham Syariah, dan buat teman-teman IDEX viewers, thank you juga sudah bergabung ya, sudah diskusi bareng dengan kita. Semoga kita semua dalam kondisi sehat lah tentunya. Oke, terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mang Amsi, terima kasih. Sami-sami Pak Emon, salam buat semua. Terima kasih. Ya, mari Mang. Mangga Pak, sehat.